Bermula dari klaim sepihak, klaim dari agama, yaitu bahwa tanah perjanjian milik Israel. Nah, dari situ berkelindanlah segala permasalahannya sampai pengusiran, perang, pembunuhan, pengeboman, konflik, merembet kemana-mana. Nah, ini berarti melongkap ya, sesuatu yang harus diselesaikan tapi dianggap tidak ada, yaitu klaim itu sendiri belum diverifikasi. Kalau belum diverifikasi harus verifikasi dulu, betulkah klaim itu? Itu juga kontroversi ya, di antara sesama Yahudi juga nggak sepakat itu. Yang di Amerika, Yahudi Ortodoks nggak setuju dengan Zionisme. Zionisme itu urusan Tuhan, ngapain dibikin-bikin, diada-adain panitia yang sampai menimbulkan korban, yang akan mencoreng, bukan akan, sudah mencoreng dunia Israel. Kalau klaim itu sahih, ya mereka tunjukkan dong sahihnya di mana. Soalnya yang namanya Mr. Ashkenazi itu di Bible nggak disebut, bukan Israel, itu bukan jalur Israel, bukan jalur Nabi Yakub, itu Ashkenazi. Dan tanah perjanjian itu apa benar di situ? Kok gersang, kok gurun melulu? Ini apa penistaan terhadap Tuhan ini? Tuhan menjanjikan negeri yang gersang apa? Lagi pula kalau dijanjikan ke Israel ya nggak seutuhnya benar. Itu dijanjikan kepada seluruh keturunan Ibrahim alaihi salam, termasuk keturunan Nabi Ismail. Dari Siti Hajar juga dari Siti Keturah, karena semua keturunan Nabi Ibrahim. Itu kalau bicara soal klaim mengklaim, jangan dipotong dong, yang utuh lah ya. Jadi pertama problemnya mereka tidak bisa membuktikan sebagai Bani Israel. Kedua, klaim itu juga tidak utuh, yang disebut tanah perjanjian untuk keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka bilang hanya untuk kaum Israel. Ini kan udah mencederai kebenaran itu sendiri ya. Yang gini-gini tidak pernah dipermasalahkan dalam perundingan ya. Perundingan selama ini politik melulu kan ya, soal siapa dapat apa. Kalau prinsipnya siapa dapat apa ya udah betot-betot tanda urusannya. Padahal sebagaimana dikatakan Jesus Christ, kebenaran akan membebaskanmu. Jadi kebenaran apapun harus diterima, bahkan oleh yang menganggap merugikan ya. Kebenaran meskipun merugikan harus diterima karena akan membebaskanmu gitu. Walau kana muron ya, walaupun pahit, terima aja bahwa mereka itu bukan bagian dari Bani Israel. Misalnya begitu ya. Ini perlu diklarifikasi, diverifikasi oleh ya ahli-ahli ilmu lah. Di universitas gitu, pergi deh ke universitas, debat secara sehat. Apapun kesimpulannya ya terima, semua pihak harus terima. Pasti ada solusi di situ. Ya kalau diprediksi ya, perdebatan itu ya akan menghasilkan kesimpulan bahwa Ashkenazi bukan Bani Israel. Walaupun mereka bisa berargumen ya, kita keturunan dari wanita Bani Israel. Ya buktikan. Tapi ngomong-ngomong, kalau yang Bani Israel asli itu kemanain? Kok nggak diikutkan? Padahal mereka itu yang lebih berhak untuk bicara soal tanah perjanjian, termasuk dengan keturunan Ismail. Kalau keturunan Ismail jelas, orang-orang Islam itu banyak keturunan Ismail.
itu yang berhak untuk berbicara soal tanah Palestina, ya. Keturunan Ismail, keturunan Siti Sarah, keturunan Siti Hajar, keturunan Siti Ketura. Wah, Indonesia itu berhak loh ngomong soal Palestine, Israel itu, karena mereka ya majority ya keturunan Nabi Ibrahim. Soalnya kalau dipotong-potong bahwa itu tanah perjanjian milik Israel, itu udah nggak benar, harus utuh dong. Bahwa di Bible itu disebut Tuhan menjanjikan kepada keturunan Nabi Ibrahim. Emang ada disebut keturunan Israel, tapi kan awalnya untuk keturunan Nabi Ibrahim melalui Ismail, melalui ya, anak-anak dari Siti Keturah. Oleh karena Taurah itu berurusan dengan Bani Israel, ya maka mereka menyebut Bani Israel berhak atas tanah perjanjian karena Tuhan bicara kepada Bani Israel. Masa ya ketika forum Bani Israel Tuhan bicara ke Ismail, ke anak-anak Keturah. Ya ada juga sih dibicarakan itu dari awal malah ya. Artinya semua keturunan Nabi Ibrahim melalui istri yang manapun, Siti Sarah, Siti Hajar, Siti Keturah, itu yang berhak untuk berbicara soal tanah perjanjian. Maka dicarilah itu Bani Israel yang hilang itu di mana aja. Jangan pura-pura nggak tahu. Ya. Dirembukan oleh sesama ahli ilmu, jangan dirembukan oleh politikus. Kalau politikus kan nyari untung ya, dibetot-betot lah, perundingan dibetot-betot supaya untung banyak. Itu kan tidak membebaskan dong, karena yang membebaskan adalah kebenaran. Betapapun pahit, try this at home.